Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Matius 4 ayat 12 sampai 17, ayat 23 sampai 25. Penginjil yang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tidak jarang kita hanya memandang penderitaan, pergumulan, malapetaka sebagai benang kusut, tidak teratur dan sulit memahami Tuhan sebagai Allah yang baik. Kita berhenti di sana dan hidup di dalam kekecewaan terhadap Tuhan. Tetapi apakah kita pernah melihat sisi lain kehidupan kita, mengalami keberhasilan, kebahagiaan dan sukacita di dalam hidup? Kita mungkin saja lebih suka berhenti pada sisi gelapnya saja dan lupa bahwa ada sisi terang yang jauh lebih baik di dalam hidup. Ada prinsip yang bagus, habis gelap terbitlah terang. Penginjil Matius hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyingkir ke Galilea karena Yohanes Pembaptis ditangkap. Beliau diam di Kapernaum di tepi danau Galilea, di daerah Zebulon dan Naftali. Daerah-daerah ini dianggap sebagai bangsa yang diam di dalam kegelapan dan telah melihat terang yang besar, dan daerah yang dinaungi maut telah terbitlah terang. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan terangnya? Beliau menyerukan seruan tobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di samping seruan tobat, Tuhan Yesus juga berkeliling dan melewati orang-orang Galilea, mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dari kelemahan di antara bangsa itu. Sabda dan karya Tuhan Yesus laksana terang dan bagi bangsa-bangsa di mana semua orang yang mengalami berbagai sakit penyakit datang dan mengalami penyembuhan. Terang menjadi nyata dalam perbuatan kasih-Nya tanpa batas kepada umat manusia, terutama mereka yang menderita. Tentu saja banyak orang saat itu hanya berhenti pada sakit penyakit sebagai benang kusut. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sisi yang baik, yakni penyembuhan. Sabda Tuhan hari ini menegaskan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Yesus adalah terang yang menerangi kehidupan kita. Ketika kita mengalami kegelapan karena dosa dan salah yang menyelimuti, kita memerlukan Tuhan Yesus. Ketika sesama hidup dalam kegelapan karena dosa, butuh orang percaya yang sudah memiliki Yesus untuk mengubah mereka menjadi anak-anak terang. Kita juga diingatkan supaya bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus. Iman yang memampukan kita mencintai sesama dan membedakan roh di dalam hidup kita. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.